yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah ta'ziyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita hadir kemari, kita datang di rumah duka ini, tepatnya memperingati malam ketujuhnya almarhum ayahanda kami semua, Bapak Ahmad Syukri bin Zakaria Samosir. Semoga kedatangan kita ini senantiasa menjadi doa untuknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang ada yang masih bertanya, Ustaz, kenapa kita ini mengikuti budayanya agama lain? Agama lain itu ada yang melaksanakan memperingati matinya orang malam pertama sampai malam ke-7, sampai malam ke-40, 100, 1 tahunnya, 1000 harinya. Sekarang saya luruskan kalimat ini. Kita ini umat Islam mendoakan orang yang meninggal dunia. Kenapa kita ambil malam pertama bahkan sampai malam ke-7-nya? Yang punya HP, angkat HP-mu, sorot ke saya, rekam, bisa live streaming, tidak apa-apa ji. Yang penting nanti jangan kau lupa nonton YouTubeku Fakir Milenial. Jangan lupa like and subscribe auto. Saya luruskan, Bapak Ibu pernah baca buku tahlilan atau buku yasinan? Pernah? Ibu majelis talim rajin. Kalau kita baca di sampul depan kita balik, tertulis di belakangnya itu siapa yang bacakan orang mati doa. Malam pertama sampai malam ke-7 bacakan yasinan dan tahlilan. Allah berikan keselamatan kepada orang matinya di dalam kubur. Coba, siapa yang sebutkan ini? Siapa yang tuliskan ini? Namanya disebutkan di dalam buku tahlilan, ila hazihi niyah wa khususan ruhiyah sultaniyah Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan ulama kaleng-kaleng guys. Dia ulama sufi. Tahu sufi? Bukan suka figi-figi. Ulama tarekat. Nama tarekatnya Qadiriyah, diambil dari namanya Qadir Jailani. Makanya kalau ada orang mati, berkumpul satu kaum muslimin, satu kelompok, dia membaca yasinan dan tahlilan lengkap dari awal sampai terakhir, berarti dia menggunakan tarekat Qadiriyah. Ini malam ke-40-nya Ustaz, sampai malam ke-40 dia zikir, berarti itu tarekatnya Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Maturidiyah dikembangkan oleh ulama yang bernama Abu Zakaria Al-Maturid. Sama dengan namanya almarhum nama bapaknya. Siapa nama bapaknya almarhum? Ahmad Syukri Zakaria. Abu Zakaria Al-Maturid dari Maturidiyah. Maka nama tarekatnya Maturidiyah karena itu nama kampungnya. Kalau ada yang sampai malam ke-40-nya baca doa sambil salawatan, berarti dia tarekat Al-Asy'ariyah, dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari menetap di Mekah, sahabatnya Rasulullah, sampai dia menemukan masa jabatannya Ali bin Abi Thalib. Lahir cucu cicitnya mengajar tentang tarekat Al-Asy'ariyah di Mekah. Lahirlah dari Nusantara keluarganya, keturunannya, berangkat ke Mekah, kembali belajar sama kakek buyutnya namanya Hashim, kembali ke Indonesia, mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama, tepatnya 31 Januari 1926. Maka dilekatkan nama pam kakeknya di belakang, Asy'ari,
Siapa dia? Hasyim Asy'ari. Itu kebiasaannya Al-Asy'ariyah. Maka Nahdlatul Ulama kebanyakan menggunakan tarekat Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau sampai malam 100-nya ada yang masih zikir Allah, 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 Allah sampai dia pukul pahanya, itu khalwatiyah. Masih mending abda dzikri fa annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Masih mending daripada yang zikirnya beda, mol, 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 grand mol, grand mol. Yang bahaya, koslet kayaknya orang begini ya. Khalwatiyah ada dua, ada khalwatiyah Samang yang dikembangkan Kiai Haji Samang, besar di Maros, berkembang di Kalimantan. Ada khalwatiyah Yusuf, dikembangkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, lahir di Goa, meninggal di Cape Town, Afrika Selatan. Sempat diasingkan di Sri Lanka dan diasingkan di Banten. Lahirlah keturunannya di Banten, bernama Imam An-Nawawi Al-Banteni. Berangkat ke Mekah menghafal Quran, jadi imam di Makkahul Mukarramah, meninggal di abad ke-19, dikuburkan di pekuburan Ma'la. Lahir lagi keturunannya bernama Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Jangan salah sangka ketika beliau datang ke Goa, diberi gelar sebagai Karaing, diberi gelar sebagai Datu. Kenapa? Karena dia keturunan Syekh Yusuf Al-Makassari. Karena ada beberapa tokoh dari Goa Talok yang meninggalkan kampungnya ketika perjanjian Bungaya ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin. Salah satunya sebelum ditandatangani itu namanya adalah Syekh Yusuf. Yang kedua putra daripada Sultan Hasanuddin, Karaing Arigaleso. Dia tinggalkan kampungnya, panglima perang di laut yang paling ditakuti, armadanya yang menghantui para kaum kolonial yang namanya VOC. Siapa dia? Karaing Arigaleso berangkat meninggalkan kampungnya, tak setuju dengan perjanjian Bungaya. Akhirnya dia menulis sepucuk surat dengan ayahnya. Bapak, sekali layar terbentang, pantan Ciduk balik haluan. Inilah cikal bakal ucapan anak-anak dari Makassar, anak-anak dari Sulawesi Selatan, anak muda ketika mau merantau ke negeri orang, dia tulis sepucuk surat untuk bapaknya. Sekali layar terbentang bapak, pantan Ciduk balik haluan. 3 bulan di kampung orang, bangkrut, kembali pulang. Tapi mudah-mudahan tidak jadi anak muda di sini ya. Insya Allah. Saya tahu anak muda-muda di sini Kecamatan Laut, perantau-perantau yang hebat, datang kemari bangun kampungnya, bangun masjidnya, bangun agamanya. Saya kenal perantau-perantau dari Maros ini, semua hebat-hebat. Tapi yang sayangnya anak muda yang kita tinggalkan ini seperti kerupuk, begitu kelihatan keras, begitu dimama langsung melunak, lembek. Tapi mudah-mudahan kita lahirkan para perantau-perantau yang hebat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi keturunannya di sana, karena ketika dia merantau ke tanah Jawa, tepatnya di Banten, mencari Syekh Yusuf, Syekh Yusuf menganjurkan agar bertemu dengan Pangeran Trunojoyo dari Madura. Maka dia bersekutu melawan VOC, diberi hadiah, diperistrikan dengan keluarga kerajaannya. Maka dia memiliki keturunan dari Jawa. Dia memiliki tanah, sebidang tanah. Nama tanahnya sekarang diabadikan dengan nama Kecamatan Makassar, di samping Bandara Halim Perdana Kusuma. Maka kalau keturunan Karaing Arigaleso mencari tanahnya di Jakarta, ada. Keturunannya lahir, namanya Dr. Wahidin Sudiro Husodo, sampai ke Makassar, berubahlah namanya menjadi rumah sakit. Mau kau jadi rumah sakit juga? Ada lagi nama keturunannya, namanya Herman Tasnim, sampai ke Makassar berubah menjadi 2 namanya, Hertasnim lama, Hertasnim baru. Itu. Kalau saya mendengarkan nama Ahmad Syukri Samosir, saya teringat dengan Sumatera Utara. Waktu kami tablik akbar di sana bersama Ustaz Aha, saya panggil dia Ustaz Aha ketika kita sama-sama di MNC TV. Maros ini kaya, Maros ini hebat, banyak ulama yang lahir. Cuma karena kurang acara,
maka ulamanya lari ke Makassar. Makanya selalu bikin acara. Oke? Ada kah? Selalu bikin tablik-tablik, selalu bikin majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Semoga nantinya akan tumbuh para ulama-ulama yang berikutnya. Karena ulama susah dicari, susah diganti. 20-30 tahun belum tentu ada penggantinya. Tapi kalau bupati belum mati sudah mau diganti. Betul? Tapi jangan dulu bupati yang baru ini, kabar dulu. Nah. Makanya ini malam harus kita kembali untuk menyadarkan diri. Tak ada yang mengabadikan kita di dalam kubur kecuali doa-doa dari penerus kita, yang mereka belajar dari ulama, bukan belajar dari tai lama. Karena sekarang banyak salah jalur pergi belajar. Belum berangkat haji umrah pergi belajar sama orang pintar. Memangnya ada hubungannya dengan orang pintar? Kalau mau pergi ibadah di Mekah, belajarnya sama ulama, jangan sama tai lama. Karena pernah saya bawa orang pergi umrah, senyum-senyum di atas bus, pegang spidol. Kutanya, Bu Haji, kenapa senyum-senyum Ki? Apa Nabi bilang? Ih, bahagia aku Ustaz, sudah maka tulis Ki namanya jodohku. Saya kan ini janda kembang Ustaz, meninggal Ki suamiku, tidak ada pi anakku. Nah, kebetulan ini ada odok-odok kau Ustaz, tapi sementara tugas di Aceh di perbatasan. Kutanya, Bu Haji, di mana ditulis Ki? Kalau kemarin Jabal Rahmah dikunjungi, tapi ini tadi Jabal Uhud. Apa Nabi bilang cocok Ustaz di Jabal tapi tulis, mati dia. Jabal Rahmah itu Bu Haji tempat pertemuan jodoh. Pertama kali manusia dipertemukan di bumi. Kalau tadi ini Jabal Uhud, orang mati perang. Orang mati perang jodoh lumpana. Dan suruh kok jili-jili karapa-rapa. Menangis. Ustaz, kenapa kita tidak bilang-bilang ke kau juga? Kenapa kau belajar sama orang lain, tidak belajar sama Ustaz atau Kiai? Kenapa tidak tanya? Kata kau tidak bertanya. Jadi bagaimana nih Ustaz? Sampai di hotel tidak tenang, gatal pantatnya. Naik turun late, na cari kak. Begitu ketemu di resepsionis, temani kak Ustaz, mau hapus kimati amai ko biro belum 3 menikah. Terpaksa ku temani berangkat ke sana naik mobil taksi. Di Mekah itu tidak ada taksinya merek Avanza, tidak ada taksinya merek Vios. Yang ada di sana taksi merek yang mahal-mahal, seperti Toyota Kijang Innova. Ya, semuanya bagus-bagus, Land Cruiser, semua bagus. Di sana tabrak kiri kanan, bengkak-bengkak mobilnya, kepok-kepok, tidak ada masalah karena murah harganya. Jangankan harga mobil murah, harga pajaknya saja murah. 90 real per 3 tahun dibayar. Anggaplah 1 real 5.000 paling tertinggi, dikali 90, cuma 4.500.000 per 3 tahun dibayar pajaknya. Bukankah itu murah? Itu mobil paling termahal, merek-merek Altis atau merek-merek Toyota Corona yang bukan Corona penyakit sekarang ya. Ya. Nah, tapi itu di sana, beda kita di sini. Makanya aku bawa naik mobil, pokoknya pergi sampai di Jabal Uhud. Saya tanya supir, ya Habibi, ya Ahmad. Kalau kita panggil dia ya Habibi, orang di sana itu bahagia, gembira. Ya Habibi, fain ruh Jabal Uhud. Itu bahasa Mekahnya. Kalau bahasa kitabnya, ana uridu Jabal Uhud. Nah, itu bahasa kitabnya. Tapi ini bahasa Mekah, fain ruh Jabal Uhud. Begini jadi sopir kan. Senjin nih. Ketika anak-anak sopir kan. Ya Habibi, anta arif lugatul Arabiyah? Mati dia. Senyum tidak ada suara. Pepe kok? Al-lugatil Injilisiyah? Are you speak English? Dari mati nih. Kenapa nih lain jalanan kuliah ini menuju Jeddah ini bukan menuju Jabal Uhud? Ya Habibi, si Ruh Jabal Uhud wa Jeddah? Nggak tahu ki. Sekali aku kok nahi, biar kahit itu
bija. Orang India ini terpaksa aku kasih bahasa India. Kucu-kucu hotae, kau nak biar he. Nah. Ternyata juga dia tidak tahu bahasa Arab. Baru 2 hari di Mekah langsung bawa mobil. Man rasanya. Akhirnya saya kasih tunjukkan, ke sini. Baru dia paham. Akhirnya kita sampai. Makanya kalau mau belajar agama sama ulama dan kiai, insya Allah semakin baik ke depan untuk agama kita. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, tapi kenapa kita masih melihat ini ada orang yang bikin acara, mereka berkumpul dulu. Katanya dia zikir tapi tidak bergerak bibirnya. Berarti hatinya yang zikir. Itu tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah itu goyang tangannya zikir tapi hatinya berzikir, mulutnya tidak bergerak. Itu Naqsabandiyah yang dikembangkan oleh Bahauddin An-Naqsabandi dari desa Naqsabandi. Nama negaranya Bosnia. Bosnia dulu itu negara Islam, tapi ketika dikuasai oleh Rusia dan Stalin, akhirnya menjadi Uni Soviet. Hapuslah Islam di dataran Bosnia, karena di negara dekat-dekat Bosnia juga negara Islam. Bosnia, Uzbekistan, Kazakhstan, Dagestan, Tajikistan, Turkmenistan, Turkistan, Pakistan, Afghanistan, Hindustan, tetangga negara mungkin dengan Bapak Rustan, Bapak Mustan, dan Bapak Bustan. Ya, mungkin tetangga ya. Allah alam. Itu dulu negara Islam, akan tetapi dihapus dengan kaum liberalis yang berpikir nasionalis hingga merusak agama, hingga mereka tidak memiliki agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lagi yang bertanya, Ustaz, kenapa orang makan di rumah orang mati? Saya juga setuju, saya tidak makan di rumah orang mati. Siapa juga yang berani makan di kuburan? Betul. Berani makan di kuburan, Pak Haji? Berani. Saya lagi mana? Ini bukan rumah orang mati, tapi ini rumah orang berduka cita. Betul. Memang sabda Rasulullah menjelaskan jangan makan di rumah Ja'far, karena pada saat itu Ja'far meninggal orang tuanya. Diserahkan oleh Ibnu Aqil dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Aqil menjelaskan kenapa Rasul berkata demikian, karena melihat kondisi Ja'far, orang yang tidak punya apa-apa. Dia saja sering puasa karena tidak dapat makanan. Maka tidak mungkin kita harus merepotkan Ja'far. Maka sabda Rasulullah dikatakan seperti demikian, jangan makan di rumah Ja'far karena Ja'far tidak punya apa-apa. Nah sekarang tuan rumah sudah siapkan piring, tentu pasti ada lauk pauknya dan makanannya. Betul. Tidak dimakan, tersinggung nanti tuan rumah. Anggap ini adalah sedekahnya almarhum Bapak Haji Ahmad Syukri. Anggap makanan teh gelas ini, teh kotak ini sedekah. Yang salah kau repotkan tuan rumah. Sudah disiapkan air putih, kau minta kopi, balalah. Salah. Disiapkan kue, minta kau konro, wajibnya diseledi. Tidak disiapkan apa-apa. Aboy apa? Mencari di tuan rumahnya. Mana tuan rumah? Ada akak. Berarti Columbus kelompok bungkus-bungkus. Kecuali kalau nak kasih ke tuan rumah bungkusan, jangan kau mau tolak. Tidak. Ambil mie. Cipur kuntu. Betul tidak? Iya. Yang penting intinya jangan repotkan orang yang berduka cita. Ini malam saya jelaskan. Apa yang perlu kita pahami, bagaimana caranya saya mengabdi kepada orang tua. Doakan. Apalagi Ustaz, masih ada mamamu, masih ada istrinya almarhum, masih ada orang tuamu, masih ada ibumu. Di situ kalian untuk mengabdikan diri. Sama halnya ketika kau tidak sempat bermohon maaf, tapi kau mengabdikan dirimu untuk ibumu, yang tersisa Allah berikan maaf kepadamu dari hamba sesama hamba. Tapi Ustaz, tidak ada tomi mamaku. Tapi masih sanggup kau untuk bersedekah? Sanggup Ustaz. Sedekahkan ke masjid hartamu. Cari masjid. Sedekah amal jariah untuk bapamu, untuk mamamu.
Tidak ada lagi masjid yang dibangun di dekat rumah Ustaz. Cari panti asuhan, cari pondok pesantren, panti jompo, panti sosial. Yang penting jangan kau cari panti pijat. Salah jalur itu guys. Tapi Ustaz tidak ada Tommy harta bangkrut kak gara-gara pandemi. Kalau begitu kau masih sanggup kerja? Masih Ustaz. Bantu masjid menjadi amalia masjid. Bantu masjid menjadi orang pengurus masjid. Menyapu kau di masjid, bersihkan masjid. Niatmu upayakan untuk meniatkan kedua orang tuamu dengan ikhlas. Tidak bisa tuh nggak bekerja Ustaz karena sakit 3 bulan di opname. Nah suruh kak dokter istirahat. Yang penting kau masih bisa tersenyum, berdiri di depan masjid, sapa orang dengan senyuman yang mau masuk masjid. Masjid. Ya. Karena senyum juga adalah sedekah, betul. Tabassumuka fi wajhi akika sedekah. Senyummu adalah sedekah. Yang salah itu biar kucing lewat kau senyum juga. Woi keras penyakit itu guys. Dibawa mau ke rumah sakit adik. Kayaknya sudah tidak sehat orang ini. Ya. Kalau senyum banyak rezeki, betul Bapak Ibu. Coba lihat penjaga Alfamart Indomaret, banyak rezekinya, karena rajin tersenyum. Belum belanja orang tersenyum memang nih. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja kembali. Makanya banyak rezekinya. Kau juga anak gadis, cumalah tadi kau senyum ya. Coba kalau kau rajin senyum, datang tamu, Assalamualaikum, kau hadapi dengan senyuman. Waalaikumsalam Bapak Haji, masuk Ki, kupanggilkan Ki Bapakku. Apa nak bilang Bapak Haji? Habis kuliah kau nanti nak kunikahkan kau dengan anakku. Masuk lagi rezeki ya. Apa mau? Sekarang anak gadis datang tamu HP nak pegang-pegang. Assalamualaikum. HP nak perhatikan. Waalaikumsalam. Ada bapak anu nak? Hah? Kenapa saya di muka itu kayak sudah di laundry? Bapak, bapak, oh bapak, enggak ada bapak kah? Pergi dengan kecewa tamuan. Tiba-tiba bapak nu teriak, siapa cari kanu? Ya ada kau balik pak. Apa nak tamuan? Ih, kau lu betul luar biasa. Pada bapak nu kurang ajar. Tidak ada jodoh, insyaallah. Makanya kalau ada tamu senyum. Ya salah juga kalau kau senyum di depan orang kerja yang masih bisa kau kerja. Itu senyum patwa-twai guys. Anjamai. Nah sendiri pun tahu. Bantu dulu. Silakan senyum. Tapi hati-hati jangan kau juga senyum. Senyum, lihat, pandang laki orang, baru sambil kau kode makan. Itu senyum pelakor. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya. Saya juga tidak sanggup senyum. Kenapa? Sariawang Ustaz. Sariawang. Bisakah saya sedekah yang lain Ustaz? Sedekah apa? Barang apa yang kau mau sedekahkan? Sedekah chip Ustaz. Hah? Tidak laku chip tidak dicatat malaikat. Saya minta maaf Bapak Ibu yang hadir. Saya mohon maaf kalau sekiranya video yang kemarin viral tersebar yang membuat Bapak Ibu semakin bingung menatap saya. Ini Ustaz jangan-jangan pemain cheat. Mohon maaf saya tidak ada maksud mengajak orang main dengan video yang viral itu. Cuma video itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meminta cheat ke temannya. Sampai-sampai marah guru besar saya di kampus, Ustaz, banyaknya dosan. Tahu itu telah mengajak orang main chip. Yang mana ya Pak Pro? Ini video viral. Apa aku bilang Pak Pro? Jangan langsung maraika. Lihat baik-baik itu video, klarifikasi, dengarkan ucapanku baik-baik. Saya tidak ada pernah mengucapkan kalimat mengajak. Apa Nabi bilang? Tetap dosa Ustaz karena viral kita. Cemburu di kapan? Viralkan kita tidak ya betul.
Langsung kutanya, Pak Prof, dengarkan kalimatku. Tidak pernah kamu mengajak. Coba dengarkan, ada tidak saya katakan, ayo semua main go cai. Tidak, Pak Prof. Main di papa. Main di panda. Tidak. Saya tidak pernah mengatakan begitu, Pak Prof. Saya cuma mengingatkan orang yang seke binggit gili bibrit. Saya cuma mengatakan bahagialah kalian yang senantiasa sedekah, karena di dalam kubur nanti malaikat tidak bertanya berapa kali kau sketer, tapi malaikat akan bertanya berapa banyak sedekahmu, maka rajin kau sedekah. Oke bro, ada kan? Saya cuma bilang begitu, Pak Bro. Makanya setiap saya ceramah saya klarifikasi, permainan seperti itu haram ketika hasilnya kau jual. Sama dengan bola. Kalau cuma nonton bola, main bola belum haram, main cai belum haram. Tapi di saat kau jual hasilnya, ada judi di dalamnya, haram. Yang bahaya kalau kau dapat big win, mega win, atau super win. Ketawa kaki merah di samping. Dapat jackpot 90B, tertutup kaki merah, muncul win semua. Lalu kau jual hasilnya biar banting harga 60.000 1B. Tidak boleh. Kenapa? Hasilnya itu judi. Jadi bagaimana kalau saya terlanjur menang, Ustaz? Jangan kau jual, bagi-bagi dong. Ada kan? Tapi kalau ini permainan tidak ada hasilnya, tinggalkan, hapus instalannya. Lebih baik uang yang kau niatkan beli chip, bawa ke masjid sedekah. Lebih baik uang kau niatkan beli chip, kasih istrimu, lebih bermanfaat. Betul ibu-ibu? Bagaimana istrimu cantik, tidak pernah dimodali, benda yang pakai merek pipa. Namanya juga pipa, kalau kepanasan mencair. Namanya juga pipa leden, Pak. Pipa paralon. Betul ibu-ibu? Tidak pernah numadali pakai bedak merek Kompas, merek segitiga biru. Begitu menggoreng depan kompor berubah wajahnya kayak kambing-kambing. Namanya juga tepung terigu. Coba modali, kasih duitmu, bulan gajian kasih istrimu. Tanah tidak cantik dibeli bedak merek Wardah, merek skincare, merek sun cream, new skin, makeover, MS Glow. Ya. Betul ibu-ibu? Hilang ibu-ibu. Takbir. Hilang pula sarana. Allahu Akbar. Nampak sangin cicilan apa ada? Itu lagi lebaran gorden serena. Tapi tidak ibu-ibu di sini ya, tidak gitu. Bercahaya memang wajahnya ibu-ibu, masya Allah, kentara Pak. Karena sinar lampu itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya mengingatkan keluarga almarhum Bapak Ahmad Syukri Samosir. Ada anaknya. Mana anaknya? 4. Ya. Coba tidak ada wasiatnya almarhum sebelum meninggal. Kan tadi sudah dijelaskan masalah utang, dijelaskan di masalah utang piutang. Sekarang saya mau tanya, tidak ada wasiatnya almarhum sebelum meninggal. Mana anaknya kan? Iya. Oh iya. Tidak ada deh. Kita anaknya juga. Oh, tidak ada Ji. Sama Ki tinggal Bapak. Ingat-ingat Ki dulu, jangan sampai ada wasiatnya dulu. Tidak boleh disembunyi wasiat, berdosa Ki. 7 keturunan kualat. Siapa tahu ada wasiatnya sebelum meninggal. Tidak ada. Siapa tahu bilang, nah kalau saya mati besok, itu ustaz yang ceramah malah ke-7 kasih nih motormu. Contoh contoh. Kenapa saya makan itu? Cemburu no? Contoh. Nggak ada jadi.
hampir dapat motor orang. Iya. Bernapas Jokowi itu nak, bernapas di kono. Oh ya alhamdulillah. Kemarin ada kasih anak kecil pakai masker baru ketawa ya. Mau kita mia kucini makalah. Kayak mau kencing ketawa. Tidak sadar jatuh gigi palsunya. Anak gadis camuk gigi gara-gara tabrak tiang bendera. Cak kiri-kiri tatalekan bonceng tiga cabe-cabean. Tiang listri nakira bantal guling. Langsung natabrak. Wasiat penting. Itu perlu sekali kita jalankan wasiat. Seumpama dia berwasiat, nak, cucuku nak, kalau nanti besar kasih masuk di tempat menghafal Al-Quran, kasih masuk lagi. Wasiatnya itu. Ada cucunya yang paling sayang, selalu natemani tidur. Mana? Tadi aja. Mana? Siapa namanya? Hah? Sapira. Lo tahu kita pas sembunyian na warna kaki? Karena kaki itu selalu sama cucunya. Yang kasih uang anakmu kakinya. Kalau pergi ke pasar yang natemani itu cucunya. Kalau di rumah lebih senang kalau sama cucunya. Kalau anak-anak repot sih. Sedikit-sedikit minta. Cucunya di kolong yang paling sayang. Harusnya kita sadar. Kenapa anakmu akrab dengan bapakmu? Karena orang yang paling setia di sisi bapakmu itu adalah anakmu. Bapakmu tidur, anakmu biasa temani sampai pijit kakinya bapakmu. Itulah hebatnya. Kita ini mungkin tidak ada lagi waktu sama bapak. Padahal kita tidak sadar. Tidak selamanya ini orang tua kita ada. Coba lihat wajahnya bapak mamamu di samping. Perhatikan wajahnya yang sudah mulai keriput. Masih mulus di wajahnya mamaku. Iya karena pakai bedak. Coba lihat rambutnya sudah semakin memutih satu persatu. Sadarkah kita dulu dia yang kuat kini mulai lemah sakit-sakitan. Dia tidak abadi di sampingmu. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Banyak-banyaklah berada di sampingnya. Dengarkan ucapannya, dengarkan curhatannya. Dia mau bercerita lebih banyak kepadamu, tapi terkadang kau tidak punya waktu. Setelah ayahmu ingin bercerita di pagi hari dengan kau pergi bekerja, pulang sampai malam, bahkan tengah malam, orang tuamu sudah tertidur di rumah. Makanya kalau ada waktu sama dia, jangan kau sia-siakan. Masih ada bapak nak? Masih ada bapak tak? Ayah, mana hayatan? Hah? Anak papi kan? Mana bapak? Oh di luar, ada di luar. Mau sayang di bapak nak? Sayang. Sayang. Oh my baby, yang kodong pala anak mendengar ko. Kalau masih TK, enak sekali nadoakan ki Rabbi yufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mamaku hafal nih, bapakku hafal. Masuk SD, HP mami na pegang. Kalau bukan tayo, bibas. Jadi bahaya sekarang Pak. Disuruh coba baca doanya orang tua nak, tidak mau nak baca, nonton terus nak kerja. Diancam beli kuota baru nak baca. Iya paling mak belikan kuota, aku baca nih. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dua makan nak baca. Dia bahaya. Masuk SMP Pak, jangan kamu disuruh baca doa orang tua. Disuruh saja pergi beli korek di luar, di toko. Tidak mau goyang kalau tidak kasih uang. Tidak mau goyang kalau tidak disogok. Bilang ke orang tua, ku tambahi pale, ambil di 2000 sisana.
Tidak mau lagi goyang, HP lagi terus pegang, main game. Itu game HP itu. Piu piu piu. Tembaki. Amak ko sniper. Mas ada mo? PUBG, Free Fire, Mobile Legends apa? Kutanya memang kau bocah-bocah yang hadir. Kau kira malaikat mau takut sama kamu? Biar kau pakai hero muteng, mau pakai MM, mau pakai assassin. Biar kau pakai hero lila, Nia, Jansen, Gatot Kaca, Alukar. Semua kau lelos. Terus gal gapa kau? Mas mana mo? Biar kau main sampai di Grandmaster, di Epic, di Legend. Sementara kau mabar, double kill, welcome to Mobile Legend. Mati. Kali kontak listrik pajana. Hati-hati kau. Tidak mau goyang, HP-nya terus pegang HP. Cepat mau kena, ku tambahin 1.000, 3.000. Berangkat mau kopi, mau beli goreng di sebelah. Apa nak bilang? Kita mau sendiri pergi beli mama, aku kasih pakai 5.000 belanja sendiri mama. Wajibnya diselebi. Coba lihat kids zaman now. Masuk SMA nalawang orang tuanya, masuk kuliah tidak mau tinggal di rumahnya. Anak kos-kos di samping kampusnya. Nah bisa jago pulang balik kampusmu. Tidak mau lagi tinggal di samping orang tuanya. Coba. Itu lagi tidak ada kuliah di kampus. Masuk ibu kasih jalan. Tidak hilang di konsentrasi kalau orang lewat pak bungkusan ngaji itu. Wah, ngarusak konsentrasi ya. Makanya itu penceramannya nah hafal di bungkusan. Kalau warna hitam kantong Palestina berarti gula pasir. Kalau tembus pandang itu tenanna kelihatan putih coklat Amanda Brownies original. Putih hijau Amanda Brownies daun pandang. Merah kuning Putri Bakeri asuhan Abi Dharma. Kalau putih dosna sama lebar sama panjang pendek-pendek Jalan Kote 189. Kalau warna pink Ustaz ada putina berarti Sasil Bakeri tetanggaku di Batanggase. Kalau putih dosna kecil-kecil, kalau bukan nasi bungkus berarti 21. Apa itu 21? Ustaz 2 kue na 1 akuana. Ini nasi dikasih dengan ayah. Tidak ada yang mau lewat lagi, kasih lewat. Kenapa ditahu Ustaz kasih lalu kubungkus motor. Itu kalau kubu kami datang di pesantren naik mobil, datang di kudus santri kurajin nah, baku lomba buka pagar. Ada yang di samping ada mobil kak, tak. Ada kau Ustaz. Setia anak kodong. Inilah nanti yang kita datang kemari. Andaikan almarhum Bapak Haji Bapak Ahmad Syukri masih hadir di tengah kita, tentu dia akan merasa bahagia melihat kita semua datang. Banyaknya yang datang. Subhanallah. Begini kalau orang baik di kampungnya datang semua orang. Waktu na pemakaman banyaknya orang itu. Meninggal dunia ada acaranya banyaknya orang datang. Ini disebut di dalam Al-Quran wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Tidak mati orang yang mati di jalan Allah, bal ahya akan tetapi hidup walakin la tashurun. Cuma kita tidak sadar. Masih ada. Malam pertama sampai ke-7 ada di dalam. Yang bisa lihat itu cucunya yang kecil, ada cucunya yang kecil. Kenapa dia melihat? Karena dia belum berdosa, belum balik. Kalau dia tersenyum sendiri, kenapa aku senyum nak? Kuliah kakek main-main sama saya. Nah lihat itu ruhiyah sultanianya. Itu sultanianya almarhum. Karena ruhnya sudah kembali ke Allah, tidak ada hubungannya lagi di bumi. Kenapa menangis kau nak? Kuliah kakek mak dada-dada berarti nak tinggal kami kau. Tapi kalau besar ki seperti yang pengajian nih. Kenapa menangis kau bos? Kuliah kini ini, ketika anak-anak. Kenapa? Karena jiwa ini sudah kotor, sudah dicatat karena kita sudah mimpi bahasa. Betul Ustaz, pernah mau mimpi bahasa? Banjir kok apa? Iya. Kabeda, anak kecil begitu lihat. Pernah ada kejadian bu. Meninggal kakeknya langsung kerasukan. Naik.
Apa nak bilang? Saya lagi di kaki. Kenapa kaki? Pokoknya kalau tidak belikan ini anak cucuku ini mobil, waspada ngasih kok. Garding ngasih kok satu rumah. Mati dia. Ya. Sekalinya malam ketiga saya ceramah, kerasukan ini lagi cucu. Apa nak bilang? Pokoknya beli kami saja, biar ini motor yang penting Kawasaki. Woi, langsung kusuruh masak air di dalam dapur. Mau dibacakan doa. Ya, kalau mendidih itu air kan teriak mikir di dalam, nah teriak. Oh, tidak sampai 5 menit mendidih. Ustaz, mendidih nih. Oh ya cocok nih, bawa kemari, mau kusiram kepala orang kerasukan. Apa nak bilang kerasukan? Sadar mas, sadar mas. Oh sadar mau kepala orang aja. Ternyata ada mau ini cucunya. Makanya itu dekati orang tuamu selagi dia masih ada di samping. Karena hal yang paling menyedihkan, yang paling kita sesali, di saat nanti orang tuamu tak ada lagi, di saat kau cari dia di rumahmu tak ada lagi, di saat kau datang di hadapannya dia tak bernapas lagi. Sesuatu yang paling disesali, di saat kau datang meminta maaf di hadapannya, tapi di saat itu kau hanya mampu memeluk tubuh ayahmu yang dingin membangku tak bernyawa, terbungkus kain kafan. Barulah kalian sadar. Bangun ki Bapak, bangun ki Bapak, maafkan anakmu ini. Terlalu lama meninggalkan dirimu. Kita sadar bahwa banyak dosa yang kita lakukan kepadanya. Kau cium keningnya yang sudah putih pucat tak bernapas lagi. Kau peluk tubuhnya penuh dengan air matamu. Meski kau minta waktu untuk diundurkan kembali, dia tidak akan pernah kembali. Selagi orang yang kalian sayangi ada di sisimu, perbanyaklah waktu dengannya. Saat ini tempat kita untuk bermohon maaf kepada almarhum Bapak Ahmad Syukri Samosir adalah ibu. Ada ibu di dalam. Ada ibumu. Orang yang paling kuat kalian hianati, orang yang paling kuat kalian bohongi, yang berkali-kali kalian campakkan, yang berkali-kali kalian sakiti hatinya, ibumu. Mungkin almarhum ayah belum sempat mengatakan, nak, di saat kau pulang ke rumah, nak, di saat kau lihat mamamu yang sendiri meneteskan air mata karena dia rindu kepada Bapak, temani ibumu, nak, hapus air matanya, peluk ibumu, nak, buatkan dia teh manis kesukaannya, temani dia bercerita. Karena ketika ibumu menangis di saat dia rindu kepadamu, itulah yang aku lakukan terhadap ibumu. Tatap ibu kalian malam hari ini. Dia orang yang paling kuat meskipun dia lemah. Orang yang senantiasa memberikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta. Dia akan berikan segalanya untuk anaknya. Peluk tubuhnya, rasakan kedamaian dalam dirinya. Ibumu, orang yang paling kuat kau marahi, kau caci maki. Bahkan ketika kalian marah, kau lemparkan gelas di hadapannya, kau banting meja di hadapannya. Meskipun kau terus sakiti hatinya, teriak-teriak di hadapannya. Kenapa ibumu tak mau menangis hari itu? Karena dia tak mau kalian durhaka diakibatkan air matanya. Ayah mewasiatkan kepadamu hari ini, ibu yang selalu hadir di sisimu. Di saat kalian sakit pun dia tetap setia kepadamu. Di saat kalian menangis, rapuh dan jatuh, orang yang selalu temani kalian sampai kau disandarkan di pangkuannya hingga kering air matamu adalah ibumu.
maka tatap matanya, pandang wajahnya. Inilah ibu yang paling hebat di sisimu. Ayahanda almarhum Ahmad Syukri akan merasa bahagia ketika kalian senantiasa ingin membahagiakan ibu. Kita lupa, kita selalu mencari harta di luar sana, selalu menginginkan surga dunia, padahal surga yang kita abaikan di dalam rumah. Al-jannatu tahta kedamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibumu. Malam hari ini kita yang masih punya orang tua, hargailah waktumu berada di sisinya sebelum waktu itu terlambat bagimu. Waktu itu kalian hanya bisa datang menangis memeluk tubuhnya yang tak lagi bernafas, yang tak lagi bernyawa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari saya mengajak kita semua mengangkat tangan berdoa, bermohon kepada Allah, mendoakan kedua orang tua bapak ibu kita semua, terkhusus kepada almarhum Bapak Ahmad Syukri bin Zakaria Samosir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat di sisinya yang indah, menjadikan ruhiyahnya tempat dan di tempat yang penuh dengan cahaya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan doa kita ini diijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ya mujib du'a as-sa'ilin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, terlalu banyak waktu kami sia-siakan untuk orang tua kami, ibu, ayah, terkhusus almarhum Bapak yang kami sayangi Ahmad Syukri Samosir. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Jagalah mereka berdua seperti mereka yang menjaga kami di waktu kecil. Maafkan diri ini yang hanya sibuk dengan dunia dan pekerjaan kami, yang lupa terhadap kedua orang tua kami, yang senantiasa setia mengurus kami dari kecil hingga kami dewasa. Jangan kau buat kami menyesal di saat kami hanya bisa datang peluk tubuhnya yang tak bernapas lagi tertutup kain. Di saat itu kami hanya bisa berkata, bangun ayah, bangun bapak. Maafkan anakmu ini yang tidak pernah banyak mendengarkan perintahmu, yang selalu melawan ucapanmu. Padahal kami sadar di saat kami kecil dulu, di waktu itu kami sakit, kau paling setia memanjakan kami. Meskipun gelap gulita, kau tetap keluar mencarikan anakmu obat.
Meskipun hujan keras yang turun, tetap Kau keluar mencarikan kami obat. Meskipun Kau balik dalam keadaan basah kuyup, Kau tidak pernah takut dengan kerasnya hujan. Yang Kau takuti hanyalah anakmu yang sakit karena menangis. Ya Allah, maafkan kami yang terlalu banyak melukai perasaannya. Sebenarnya kami punya rencana ingin membahagiakan ayah ibu kami. Andaikan masih ada waktu dengannya, ingin sekali kami bawa orang tua kami berkunjung ke rumahmu ya Allah. Kami berencana, meskipun dia sakit, meskipun dia tak sanggup berjalan, kamilah yang sanggup menggendong ayah ibu kami berkeliling tawaf di hadapan Baitullah. Kami sanggup menggendong ayah ibu kami berlari kecil antara Safa dan Marwah. Ingin kusempatkan untuk mencuci kedua kakinya dengan air Zam-Zammu ya Allah. Ingin ku basuh wajahnya dengan air Zam-Zammu ya Rabbana. Malam ini kami bermohon ya Allah, maafkan segala kesalahan hamba-Mu ini. Perkenankan doa kami. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Wa khususan ruhiya sultania almarhum Ahmad Syukri Samosir. Wa akrim nuzulahu wa wasih mad'alah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Wa ghafir lana wa lahu. Ya Rabbana, perkenankan doa kami, karena tiada tempat kami bermohon kecuali hanya Padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah manusia tempatnya salah. Kita selalu ingin berbuat baik kepada orang tua, tapi terkadang kita lupa begitu banyak salah yang kita lakukan senantiasa kepadanya. Semoga air mata yang telah merusak berdata semua ibu-ibu yang tebalnya 1 cm keluar tiba-tiba hancur, cilaknya runtuh. Semoga ini menjadi pembalasan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Apabila ada kata-kata yang kasar, saya mohon maaf selaku makhluk yang kasar. Karena apabila ada kalimat saya yang halus, bukan dari saya, karena saya bukan makhluk halus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi ceramah takziah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Farid Wajidi MPD. Semoga apa yang disampaikan dapat kita petik hikmahnya. Dan untuk hadirin yang hadir sekalian,
Mungkin sampai di sinilah acara takziah kita malam hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah atas terlaksananya acara malam ini. Untuk itu mungkin acara ini sampai di sini. Marilah kita duduk-duduk sejenak untuk menikmati hidangan yang telah disediakan orang tua oleh tuan rumah. Untuk itu saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kak.